till the day I die. Dari saya kecil kita udah sering dengar nama Dr. Boyke lah, tapi happy hari ini bisa ketemu langsung. Dari bisa kecil, berbagi pengalaman. dari kecil tuh udah mau nanya something berarti dari kecil. Udah banget, cuman kan dulu kan masih tabu kesannya. Iya sih. Dulu kalau misalnya nontonin dokter tuh kalau misalnya di TV terus orang tua datang ganti gitu. Nonton dokter kan nonton apa ya? Ya sebenarnya kan tabu-tabu masalah seks ini kan harus mulai pelan-pelan kan mulai dikikis ya, karena bagaimanapun juga nggak mungkin kita bisa mencegah informasi-informasi yang dari luar. Yeah. Biasanya orang tua tuh mulai shock kalau mereka itu udah pas ngelihat kok anaknya bisa tahu seperti ini. Saya pernah diundang dalam satu ceramah, pertama-tama adalah untuk para murid-murid di salah satu sekolah Islam ya di Jakarta ini. Kemudian yang kedua orang tuanya. Nah jadi ketika itu orang tuanya nonton di atas bagaimana anak-anak bertanya kepada kita, mereka yang shock mendengarkan pertanyaan seperti kenapa ada oral seks, apa enaknya oral seks, anak-anak SMA yang nanya. Mereka tidak menyangka bahwa anak-anaknya yang mungkin sekolahnya sekolah Islami dalam tanda kutip, kemudian mereka tuh dijaga banget, kok pacarannya sampai seperti itu. Nah ini yang mungkin orang tua yang harus juga mulai sadar bahwa yang namanya anak-anak itu apalagi zaman sekarang mereka terbuka dengan YouTube, dengan semua, lihat juga bisa discuss dengan teman-temannya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga pastinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dianggap tabu ditanyakan, dan ketika dijelaskan mereka yang justru shock bukan anak-anak ya, orang tuanya. Kan kita juga dulu nanya tentang kayak gitu kan hampir malu. Kita nggak bakal nanya sama orang tua sih. Tapi ketika mereka mungkin karena ketemu dengan saya ya mereka nanya semua mumpung kan. Jadi ketika jawabannya justru ibu-ibu yang pada shock. Kita mesti ngapain? Ya, saya bilang kita mesti lebih terbuka, lebih mau menganggap bahwa anak-anak itu adalah makhluk yang dewasa sesuai dengan perkembangannya. Mereka selalu menganggap anak-anak saya tuh rasanya baru kemarin, baru belajar jalan, kok sekarang nanyanya tentang ereksi, onani. Kan hal-hal yang buat mereka itu sesuatu hal yang aneh ya. Maknya nggak tahu aja. Kelakuan anak-anak sekolah kayak apa. Kita nih kan semua udah di atas umur 30-an lah. Yeah. Nah, testosteron level sama libido itu buat laki-laki itu paling tinggi. Peaknya tuh di mana sih sebenarnya? Peaknya sebenarnya laki-laki tuh umur 17 sampai 20 tuh udah tinggi. Ya, kemudian dia menetap, tapi kemudian sejak umur 30, beberapa orang 35 mulai turun tuh 0,5%, sampai akhirnya terjadi yang namanya andropause pada umur 57, 60. Testosteronnya berkurang. Jadi sebenarnya paling banyak itu justru 17 sampai 20, 21 tuh lagi tinggi-tingginya. Makanya mengapa pada usia-usia seperti itu mereka melakukan onani atau masturbasi, dan itu harus dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Naluri. Meskipun mitos-mitosnya kan banyak banget yang menakut-nakuti sebenarnya. Sebenarnya kalau onani itu dilakukan dengan perasaan biasa-biasa aja itu ya nggak apa-apa juga. Tapi kan karena dicamkan onani enak tapi dosa, tapi kepengen lagi onani lagi dosa lagi. Akhirnya kan antara onani dosa itu akhirnya menimbulkan pikiran-pikiran yang trauma-trauma yang akan terbawa sampai usia tua. Selalu kalau ketemu ini saya mengalami gangguan ereksi dok, mungkin dulu kebanyakan onani. Nah, dia sendiri udah menjawab gitu loh. Jadi seakan-akan ya memang betul. Kalau ini penelitian menunjukkan kalau mereka merasa perasaan berdosa itu terus menerus
datang kepada dirinya, maka dia akan mengalami disfungsi seksual nantinya. Tapi kalau onani ya udah, emang gue lagi penuh mau dikeluarin apa gimana lagi. Nah Full kalau tank. cuma ngomongnya santai begitu enggak akan gitu terjadi. Si waktu muda kita selalu berpikir itu dosa. Nah, Jadi setiap kali habis dosanya onani, itu aduh, yang terus menerus. Tapi kalau kita berpikirnya positif, ya sama aja kan, keluar melalui mimpi basah atau melalui onani. Yang satu pakai tangan, yang satu melalui hayalan kan. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Cuman karena di dogma seperti itu, akhirnya terjadilah disfungsi seksual nantinya. Meskipun dari hasil penelitian juga bahwa kalau terlalu sering, kan semua juga kalau yang berlebihan nggak benar. Kalau terlalu sering itu memang benar. Terlalu sering tuh berapa banyak nggak? Misalnya kayak minum obat sehari 3 kali, misalnya atau sehari 2 kali, itu kan terlalu sering. Tapi kalau seminggu 2 kali mengikuti ritme daripada penuhnya kantong sperma, penuhnya testis, itu oke-oke aja. daripada meledak. Dia berat testis sebenarnya. Iya, artinya kalau kita mengikuti ritme itu sih hal-hal yang negatif, yang ketakutan itu tidak akan terjadi. Nah ini juga yang saya sering juga berdiskusi dengan para ahli agama, mau ustadz kayak, mau pastor kayak, mau apa, saya bilang kita jangan terlalu menekankan hal yang seperti itu, karena itu adalah suatu yang alami. Misalnya ya, dia itu cuma seminggu 2 kali, ya memang 3 hari kantong sperma penuh, dia harus dikeluarkan, akan dikeluarkan melalui mimpi basah ataukah melalui tangan. Demikian juga kayaknya kalau perempuan melakukan onani itu kayaknya dosanya tuh lebih berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan yang pria, padahal kan sama saja, mereka juga kebutuhan juga. Kalau dia misalnya belum punya pacar, dia juga belum bisa menikah, ya salah satu pengeluarannya kan melalui onani, dan itu masih dikatakan itu dalam kondisi yang masih sehat sepanjang tidak berlebihan. Itu yang harus menjadi concern kita gitu. Iya, tidak merugikan. Tapi kalau orang yang melakukan onani tapi akhirnya bukan kecanduan onaninya tapi kecanduan film pornonya, itu gimana, Dok? Onani, film porno itu sama kecanduan. Kalau sudah namanya kecanduan itu berarti sudah berlebihan. Ya. Kerusakannya itu ada pada otak frontalis, lobus frontalis ya, di mana dia penghubung daripada otak kiri dan otak kanan itu ada yang namanya lobus frontalis. Kalau itu sudah rusak karena kecanduan, karena keseringan, nah itu yang berbahaya. Dia nggak bisa lagi berpikir jernih. Dia tidak bisa lagi memberikan keputusan-keputusan yang benar. Dia tidak bisa lebih bijaksana lagi. Setiap kali keputusan-keputusannya itu menjadi menjadi bias gitu loh. Makanya mengapa konsentrasi juga berkurang, ya, konsentrasi, fokus semua berkurang. Tapi itu kalau berlebihan. Oke. Tapi berarti efeknya ternyata separah itu ya? Separah itu. Gua kira cuma kayak lu mau ambil keputusan, kebayang bintang bokepnya gitu kan? Ada. Ya salah, ke distract kayak lagi mau Jadi gini. apaan Jadi tuh? ketika orang itu melakukan onani, memang akan keluar hormon yang namanya hormon cinta, hormon oksitosin. Nah, si hormon itu kalau sampai terus-terusan membanjiri otak kita, itu juga akhirnya akan menjadi kecanduan. Setelah kecanduan itu akhirnya dia juga otaknya sudah beberapa sistem persyarafannya menjadi rusak dan akhirnya tidak mau lagi untuk bisa mengambil keputusan secara clear. Fokus juga tidak bisa, belajar juga menjadi malas. Akhirnya seperti itu. Karena hormon oksitosin tadi, hormon cinta. Ya, kalau ada lagi hormon endorfin. Hormon endorfin kan hormon kebahagiaan, itu sih nggak terlalu berbahaya, tapi oksitosinnya itu yang berbahaya. Apakah ada solusinya, Dok, kalau emang sudah seperti itu? Gitu. Satu-satunya hanya menghentikan proses tersebut. Sama dengan seperti narkoba, kecanduan narkoba ada solusinya, yang menghentikan kecanduannya. Iya, kalau narkoba kan di stop kemudian dia sakau. Kalau pornografi sama juga, dia sakau juga, dia mula-mula pengen melihat pornografi, pengen melihat TV, bokep, pengen melihat buku-buku porno. Nah, tapi kan kalau seseorang itu bokep itu kan lebih mudah.
dia Iya. mendapatkan source-nya kan, sumber-sumbernya. Iya. Tapi kalau untuk narkoba kan dia sulit. Kalau dia ditutup dalam satu katakanlah ditaruh di Sukabumi, misalnya di tempat rehabilitasi. Kalau rehabilitasi kecanduan pornografi sampai sekarang kan belum ada. Harus diikat kayaknya. Satunya adalah mengalihkan menjadi kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, jadi olahraga, prestasi ya. baca musik. hobi lah. Nah, seperti itu. Makanya mengapa ketika umur-umur muda itu orang-orang tuh justru mesti banyak kegiatannya. Kegiatan olahraga kayak musik kayak naik gunung kayak kemudian mau ikut ya cari dana buat Palestina, mau apa. Yang penting kegiatan-kegiatan itu adalah positif. Sehingga energi untuk onaninya selalu Udah hilang. Di disublimasi. sini, bukan di sini. Iya, saya pernah baca tuh dok. Ada orang pasangan, terus dia nggak mau nyentuh pasangannya lagi karena dia kecanduan pornografi. Ya karena kan kalau kita melakukan hubungan seks itu ada effort dari kita untuk memuaskan pasangan. Kalau kita misalnya tidak perkasa, kita edi, kita tengah-tengah lagi main ngedrop, itu kan kita malu. Nah, sementara onani kan tidak ada beban itu. Gue mesti membuat orgasme pasangan, sehingga dia lebih suka onani daripada dia menyentuh pasangannya. Makanya dia menjadi kecanduan onani itu cukup banyak loh di tempat praktek yang seperti itu. Ya, jadi dia tidak menyentuh pasangannya karena dia lebih menyukai onani. Gitu. Itu bahaya sih, Bos. Bahaya. Dan saya pernah baca tapi di Instagram ini nggak tahu apa source-nya beneran Reliable atau enggak. Reliable apa enggak. Orang yang sudah menikah cenderung lebih banyak onani daripada orang yang belum menikah. Itu sebenarnya itu yang paling salah. Itu salah. Jadi Tapi itu benar, Dok? apakah masih boleh, Dok, orang itu melakukan onani setelah menikah? Boleh. Ya, kan istri juga kadang-kadang haid, berhalangan. Kemudian juga kadang-kadang kan istri juga tidak siap, kan diajak mungkin karena dia udah capek kerja atau apa dia kayaknya malas ya udah si laki-laki kan bisa ada jalan darurat keluar. Sama juga yang perempuan juga kalau si suami diajak juga dia capek, banyak pekerjaan, ada target-target mesti dicapai, apalagi kondisi ekonomi lagi seperti ini. Nah, ya silakan juga melakukan onani, tapi antara jumlah melakukan hubungan seks dengan onani harus paling dia misalnya dari dalam 1 bulan misalnya 20 kali atau katakan 15 kali hubungan seks, ya onaninya cuma 5 kali. 4 kali gitu. Itu masih dalam batas-batas yang wajar. Gitu loh. Baru tahu ya. Lu bener-bener udah hampir 40 tahun baru Belum ya? Belum sedekat itu ya. Bapak yang hampir 40 tahun. Belum stop onani. Bukan. Data-data yang kita kumpulkan itu yang melakukan onani setelah menikah laki-laki itu 60%. Wow. Perempuan itu sekitar 40% yang masih melakukan onani setelah menikah, tapi tidak berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan itu yang sudah kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan itu yang terapinya butuh ya istri juga mengingatkan, butuh dianya sendiri untuk termotivasi, ya kan. Tapi tadi yang dokter bilang pada saat laki-laki capek, perempuannya mungkin capek, kita stres, apalagi di umur kita sekarang mungkin kerjaan kita udah lebih stressful dari sebelumnya gitu kan. Jadi kan kadang-kadang memang hasrat ke pasangan mungkin menurun. Dan itu nggak hanya kita aja, mungkin istri pun seperti itu. Dan itu cara membakar lagi, biar terbakar lagi. Jadi saya selalu mengatakan bahwa, nah mengapa kan ada Pro-Alkiglet ini dibuat, itu kan sebenarnya untuk membakar hasrat si laki-laki. Karena kan itu caranya kan gampang banget, cuman kita buka, minum, dan itu isinya juga adalah hampir semuanya antioksidan yang memang kita butuhkan. Laki-laki itu kan kalau capek ya, kalaupun dia itu pekerjaannya banyak, kita butuh loh antioksidan lebih banyak. Ya karena itu bisa menghambat proses penuaan. Yang namanya kita di jalan ketemu radikal bebas, ketemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengawet dan semuanya, kadang-kadang membuat pembuluh darah kita itu menjadi kaku, aliran darah kita tidak lancar, termasuk aliran darah kita ke alat kelamin. Oleh karena itu kita butuh yang namanya
suplemen instan yang bisa membantu. Salah satunya ProLQ karena mengandung ginseng. Ginseng itu kan ada saponin, ada bionin. Saponinnya melebarkan pembuluh darah, bioninnya bekerja di otak supaya otak itu lebih santai. Dan ditambah lagi dengan antioksidannya kayak beet, kemudian vitamin C dan sebagainya. Sehingga ya ini adalah minuman yang praktis ya bagi mereka-mereka. Kita bisa minum di jalan, sejam kemudian nyampe kita bisa melakukan hubungan seks dan langsung berarti kita minum sekarang, telepon di rumah, Beb, buka. Berarti ini harus diminum secara rutin atau tidak usah. Kalau ini adalah tidak harus rutin. Jadi di saat kita merasa kurang ada hasrat itu diminum. Yes. Itu untuk membantu para pria, ya karena dengan kondisi sekarang di Jakarta semakin macet, kemudian juga radikal bebas banyak, stres banyak, ini sangat membantu. Karena ginseng yang kita pilihkan pun adalah ginseng yang betul-betul bisa membuat rileks, ya. Nah, jadi komposisi inilah, dan ini gampang, nggak usah dia buka, harus cari air dulu, masukin ke air, tinggal dibuka, digunting. Dibuka begitu aja langsung kita glek aja. Makanya ProLQ-nya namanya ProLQ glek. Gitu. Jadi untuk menambah keperkasaan dengan cara yang lebih instan. Pas ada 3 kotak nanti bisa langsung satu orang satu ya. Antar mau nggak teleponan ya? Boys, gimana boys gitu. Nah, tapi juga para laki-laki juga mesti mikir. Beberapa laki-laki juga mengapa para wanita ilfil karena mereka tidak tampil prima. Di dalam ketemu pakai sarungan, bau rokok, kemudian juga perut jadi buncit, ya kan? Ketika dia ngelamar si perempuan itu dia masih ganteng, ya kan? Dia masih keker, masih mau nge-gym dan sebagainya. Kemudian gara-gara bekerja dia tidak lagi menarik. Nah, ya meskipun wanita itu lebih banyak pada sisi psikis ketika dia tertarik ya, kayak kecerdasan, humorisnya si laki-laki, kemudian juga wanita itu menyukai laki-laki yang pintar dan fun. Itu tuh udah hasil penelitian di mana-mana juga mengatakan begitu. Tapi fisik tetap mesti dijaga. Kalau laki-laki kan menyukai wanita kan lebih banyak kepada faktor fisiknya, payudara, panggul, ya kan, bibir, leher. Tapi kalau nah, ini juga tips buat mereka-mereka yang perempuan-perempuan juga ya jagalah itu. Iya, benar. Terutama kalau sudah melahirkan tuh jangan langsung laki gue udah pakai daster sampai bawah, daster tie-dye gitu. Udah terjerat lah. Dia udah Udah bisa kemana-mana lagi. Nggak bisa juga gitu ya. Kan tetap bagaimana caranya si wanita itu tetap membuat si pria itu tertarik. Dan paling banyak adalah masalah kegemukan pada wanita itu juga. Dan Pria juga. dua-duanya. Dua-duanya juga sama. Kalau emang ada jangka waktu tertentu sampai suatu laki-laki dan perempuan tuh bisa hasratnya menurun, ataukah emang bisa kok kalau selalu dipupuk langgeng terus? Nah itu kalau dipupuk langgeng itu benar. Ya makanya sering kali kita selalu bikin kalau udah nikah 3 tahun, 4 tahun, bikinlah bulan madu kedua, ketiga, keempat, saya bilang begitu. Karena apa? Karena kita juga perlu ya refreshing. Ya. Dan kalau kita mau bulan madu tuh nggak usah lah ikut-ikutan anak-anak, titipin aja sama neneknya. Mereka juga seneng kok dititipin anak-anak cucu-cucu ya kan. Kitanya bisa berdua karena di dalam menghadapi kehidupan ini kita perlu jeda. Ya. Termasuk jeda di dalam memperbaiki kualitas hubungan seks kita. Kalau kita bulan madu lagi berdua, mungkin di apartemen kita bisa berdua-dua sama-sama telanjang lah, apalah ini kan nggak ada yang lihat ya kan. Tapi kalau ada anak-anak beda kan, bisa kita senang-senang di pantai, mau meluk-meluk, mau apa kan oke-oke aja gitu loh. Nah ini yang harus kita jaga gitu loh. Menjaga gairah seks antar pasangan itu tetap membara itu adalah suatu pekerjaan kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Misalnya minyak wangi aja, mah pilihin dong minyak wangi yang kamu tuh kalau nyium minyak wangi itu kamu tuh jadi makin ini sama. Kamu juga yang laki-laki juga, aku yang milih minyak wangi ya. Kalau aku nyium minyak wangi itu aku lebih terangsang. Nah itu hal yang kecil-kecil saja. Nah pakaian juga sama. Misalnya laki-laki kan umumnya suka pakai pakaian yang seksi. Tapi kan sekarang juga banyak
gara-gara ya ini di depan suaminya pun tetap tertutup, tetap saya pikir di depan suami kita udah Bebas. muhrim kok, Iya, kita udah bebas. nggak ada ini bebas-bebas aja. Kenapa sih harus menunjukkan di depan suami itu segala sesuatunya jadi tertutup? Jadi kita juga kan ya nggak ada faktor yang apa ya membuat kita tertarik gitu loh. Sekarang ada bra yang kelihatan Pertama tangannya suas. bolong sehingga puting susunya kelihatan. Ada payudara yang sekarang yang langsung cek. renda-renda ya kan. Ada yang payudara yang suka dipakai sama kebaya merah itu yang merah menyala. Kan itu juga bisa. Payudaranya memang itu saja. Casingnya yang kita bisa ganti-ganti. Iya, Ya. iya, iya. Handphonenya memang jadul-jadul tapi casingnya kita bisa ganti-ganti. Udah. Gitu. Tapi kan tetap menarik kan buat Iya, dipakai iya, gitu iya. loh. Make sense. Nah, untuk menjaga yang tadi dokter bilang itu memupuk hubungan itu sebenarnya bagusnya itu pasangan suami istri kira-kira berhubungan seks berapa kali seminggu? Kalau mereka itu selalu mengatakan berapa kali suami saya itu kurang. Sebenarnya berapa kali itu tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Ya, pria 3 hari sekali penuh, berarti kan seminggu minimal 2 kali. Ya, wanita bisa merasakan kalau dia orgasme, perasaan orgasmenya itu bisa sampai seminggu. Berarti dia membutuhkan seminggu sekali kalau si pria itu bisa membuat wanita itu multiple orgasm atau the whole body orgasm, orgasme yang seluruh tubuh, baik klitoral maupun G-spot. Ya, jadi artinya, nah ini kan kalau si wanita ini menjadi 2 kali seminggu oke-oke aja, Ya. kan? Karena dia juga bisa belum habis rasa enaknya orgasme udah dapat orgasme lagi. Itu wanita yang paling berbahagia aku rasa seperti itu. Tapi yang mesti dipikirin adalah si prianya ini juga. Banyak pria-pria yang mengurangi frekuensinya karena energinya sudah habis untuk bekerja. Justru saya paling banyak ya menemukan kasus-kasus makin lu punya banyak duit kadang-kadang makin sedikit seks yang lu lakukan sama bini lu. Itu aku cukup dapat kasus-kasus Data. sama ya pada wanita-wanita pengusaha. Oke. Itu juga Ya. makin banyak dia ambisius, dapat jabatan direksi, dapat jabatan ke HRD, makin sedikit dia melayani suaminya. Iya, betul. Karena energinya habis. Ingat, Tekanan. energi itu, seks itu membutuhkan energi. Dan untuk mendapatkan energi yang seimbang, mesti diseimbangin juga antara pekerjaan dan seks. Makanya balancing your life itu penting banget. Iya, itu yang susah tuh. Nah, itu yang susah. Dan beberapa itu wanita-wanita juga keasikan dengan gue dapat pekerjaan yang ya emansipasi Kartini kan, bahwa gue hebat kerja di bank sebagai bankers, kemudian dia juga pulangnya jam 9 malam. Tapi kan suami jadi nggak dianggurin di rumah. Nah, nih deh suaminya. Ketika diminta, aduh sorry sayang, aku besok mesti rapat ya, gini-gini. Kalau aku udah begituan, kayaknya aku habis energiku besok. Aku mesti ngerjain lagi kerjaan di komputer. Akhirnya kan si suami dalam tanda kutip apa lari ke onani atau lari ke wanita idaman lain. Nah itu selalu siklus yang saya temukan Siklusnya begitu manusiawi sekali. Iya. Makanya balancing your life itu penting banget gitu loh. Ya, balancing suami istri itu penting banget. Jeda dari pekerjaan, jeda. Kan kadang-kadang ada gue ya terang aja gue jadi pegawai teladan gue gak pernah cuti, nah itu goblok lo nya. Bukan pegawai teladan, tolol tuh bilang. Lo jadi teladan tapi lo korbanin semua. Bener. Korbanin keluarga lo untuk bersama-sama anak-anak lo. Lo korbanin juga bukan hanya anak-anak istri lo juga, sehingga dia tidak mendapat. Orang PLN aja sering kali gue ditelepon, dok mati lampu ya, kita lagi istirahatkan, perbaikan, sama aja. Nah kita ini manusia yang juga mesti istirahat gitu loh. Jadi kalau memang ada hak cuti 18 hari, kan ada bank misalnya 18 hari, minta cuti, saya minta 18 hari. Saya tetap akan pakai untuk siapa? Untuk saya charging, recharge kembali. Baterai saya juga udah habis. Dan seks itu salah satu adalah bentuk charging yang paling baik. Karena endorfin kita keluar kembali. Dan kita sekarang happy, istri kita juga happy, kita juga happy. Kerja juga menjadi lebih bersemangat. Betul. Tapi tadi ada poin menarik yang dokter bilang soal orgasme.
Tadi ada orgasme, Body ada orgasm, full body G-spot, orgasm, clitoral. apa segala. Karena kita sebagai laki-laki tentu kita pengen tetap memuaskan. Walaupun kita juga pengen memuaskan ya. Nah, ini kita mau ngobrol soal memuaskan istri kita kan. Iya. Nah itu ada, jadi orgasm tuh ada apa dan Jadi caranya gini, gimana? ya. Sebenarnya itu kita itu kan sudah diberikan berbagai macam senjata untuk memuaskan pasangan kita. Ya. Gunakanlah semua senjata yang ada, apa saja, tangan, lidah, iya kan? Ya, kemudian juga apa yang namanya Mr. P kita, ya. Junior. Kemudian kita juga pakai rambut kita, pakai bibir kita. Itu bisa semua rambut itu gesek-gesekan itu juga udah. Serius rambut gitu? Loh, semua itu senjata kita. Tervariasi, Bos. Variasi, ya. Nah, kita juga sudah diberitahu. Makanya pertama kali kalau saya memberikan nasihat perkawinan, kamu mandi dulu deh berdua. Pak pengantin baru. Terus kamu kasih tahu kamu gosok pasangan kamu, dimandiin, masing-masing memandikan, pegang mana titik-titik erogennya. Kalau kan boro-boro malu, udah kawin, udah ijab kabulnya masih malu gimana sih? Mandi berdua, malu-maluin juga. baru mau mandi berdua aja udah tutup anduk. Nah, bagaimana sementara kamu kan mesti melakukan hubungan seks. Jangan-jangan dia gay, ya kan? Kalau dia cowok atau jangan-jangan dia lesbian. Ada juga saya punya pasien lesbian. Dia mula-mulanya sih cowoknya nggak ngerti bahwa istrinya itu seorang lesbian. Dia cuma menganggap bahwa dia tinggal di bawah sama-sama membantu pekerjaannya. Tapi setelah suaminya tidur, dia tidur sama si perempuan itu. Ya kan baru sampai ketahuan seperti itu. Berarti ini masuk ke penyimpangan ya? Ya, penyimpangan masuk ke penyimpangan. Tapi yang saya ingin katakan bahwa adalah sebenarnya pacaran oke-oke aja. Sepanjang kita bisa menjaga, jangan sampai melakukan seks. Meskipun pacaran itu ada dua. With touch, ya, dengan body touch dan not body touch, ya. Jadi tidak hanya berbincang-bincang saja, boleh saja, tapi paling tidak juga kamu tahu gitu. Ketika kita berbincang-bincang, kalau dalam Islam itu namanya ta'aruf. Kita tahu kalau kita berbincang-bincang, dia tuh nafsu nggak sih ngelihat kita? Kan kita juga bisa lihat kan. Kangen nggak sih sama kita? Itu kan kita bisa lihat. Nah, karena banyak sekarang kejadian yang saya terima di ini ya, ternyata ta'aruf ternyata cowoknya gay. Tidak pernah disentuh. Jadi dia justru mencari orang-orang yang sangat-sangat Islami supaya Bisa dibohongin. Nah, itu kan jadi kan sebenarnya kasihan gitu. Kasihan ya? Saya Beli bilang, kucing dalam karung lagi. Nah, Beli mobil tanpa test drive. ya, test drive nggak boleh. Kita tetap Nggak boleh. Seks pranikah tetap nggak boleh. Oke. Tapi paling tidak kita tahu bahwa pasangan kita itu adalah bereaksi terhadap kita. Bahkan saya sangat Lo bilang seks sebelum nikah nggak boleh, tapi pada kenyataannya anak-anak muda Ya. sekarang semua udah seks bebas nih, Dok. Apakah mungkin ada perlu kita bahas juga? Karena ini udah kenyataan. Walau dilarang, Saya sudah dilarang. kenyataan seperti itu, tapi yang paling banyak rugi tentunya adalah wanita. Ya, buat prianya sih ya sudah, ya. Tapi wanitanya, Oke. ya kita Keperawanan. masih keperawanan itu kan Oke. masih tetap menjadi Mahkota, bahan pertengkaran dan seterusnya. Pas Masih nggak banyak berdarah, padahal nggak berdarah juga sebenarnya kan bisa diakalin dan sebagainya ya. Tapi kan tetap saja itu menjadi apa ya? Menjadi momok lah buat wanita itu ketika menikah. Ya, jadi kalau saya sih ke anak-anak saya bolehin pacaran. Setuju. Bersentuhan segala macam. Cuman saya bilang jangan sampai begitu. Tolong, yang rugi kamu, yang perempuan. Yang laki juga rugi. Dan kita katakan itu adalah dengan pandangan saya sebagai seorang dokter, bukan seorang ustadz. Karena anak saya seorang Karena kalau kamu tanya sama guru agama kamu, sama kan dulu ada apa ustadz yang setiap malam Jumat memberikan pendidikan, pasti nggak boleh. Tapi kalau menurut Papa silahkan, asal sampai batas ini saja. Karena kan juga nggak mungkin, Pak. Bener juga. Kalau saya nggak boleh bersentuhan, kalau saya dipegang tangannya mau nyebrang jalan, bisa-bisa ketabrak ojek. Oh iya, saya bilang gitu ya. Itu boleh kamu melakukan sentuhan seperti itu ya. Sekarang tergantung
tergantung saja kepada orang tua masing-masing. Ya, saya bilang kalau papa termasuk orang yang modern dalam dalam berpacaran ini karena saya punya pertimbangan-pertimbangan lain. Ya saya juga kan nggak mau dia misalnya anak saya mendapatkan gay ataupun yang laki-laki mendapatkan lesbian kan juga nggak mau juga. Ya hamil di luar nikah. Nah, hamil di luar nikah juga nggak mau. Kehilangan keperawanan juga nggak mau juga. Makanya kita di situ langkahnya jauh mesti lebih hati-hati dalam menghadapi anak-anak zaman sekarang tuh nggak gampang. Tapi kan ada nih dok cowok yang mikir kayak, aduh oke, it's nice untuk dapat yang perawan. Tapi gimana kalau misalkan ya seorang wanita itu setelah hilang keperawanan sama kita baru dia penasaran? Apakah itu akan menjadi cilaka tuh? Gitu tuh. Saya juga pernah dapat satu orang yang akhirnya si wanita itu kehilangan keperawanan padahal mau sama mau. Tapi dia mengatakan bahwa dipaksa, diperkosa. Orang tuanya nggak terima, masuk polisi, masuk penjara si laki-laki itu. Wah, iya. Ya, kita sebagai dokter hanya bisa memberikan visum. Kami misalnya dimintain visum sebagai dokter kandungan, saya harus memberikan visum. Ya saya akan bilang ada robekan begini. Nah ini bisa. Nah, jadi dan biasanya kalau si laki-laki itu sudah menghilangkan keperawanan si wanita itu akan terus nuntut dia. Itu banyak banget kasusnya. Dari mau kasus yang logis ya, artinya nuntut dia ini sampai pakai kasus-kasus yang sorry ya, meskipun ini sudah zaman modern, zaman IT, zaman AI yang namanya guna-guna masih tetap saya mendapat. Karena saya juga masih mendapatkan kasus-kasus kok sampai saya bilang saya obatin dia nggak ada. Ereksinya normal, hormon normal, dia normal. Ternyata dia pernah menghamili orang. Ditinggal ketika hamil. Dia nikah di Jawa, ini kejadiannya di Kalimantan. Dia ikut di tambang batu bara, dia menghamili orang di sana. Nikah, masih perawan sampai istrinya itu bingung, nggak bisa berdiri. Udah pakai obat dokter, udah kemana-mana enggak. Ternyata ketika saya pelan-pelan saya tanya, ya dok. Saya pernah ini waktu saya masih kerja di hutan ya di sana ketemu ya namanya di hutan kan cewek ya kayak nggak ada bidadari lagi kan dia dipanggil ke Jawa ya dipanggil ke Jogja saya masih ingat banget tuh pasien dari Jogja tapi mulai malam pertama sampai itu tidak pernah bisa ereksi lagi dan ketika dia balik lagi ke sana dan dia merasa saya bilang ya udah kamu harus ke sana minta maaf akhirnya dia minta maaf karena dia juga masih perawan toh saya bilang dia balik lagi setelah itu udah punya anak dia kawin dengan dia normal lagi. Tapi ada gak sih dok data di mana kayak pasangan yang laki-lakinya mungkin pejaka perempuannya perawan berapa banyak yang memang mereka menikah tuh masih seperti itu gitu loh di kenyataannya? Menikah yang perawan sama yang pejaka. Perawan dulu deh kalau pejaka ya mungkin lebih perawan gitu. Yang artinya menikahnya masih perawan dan langgeng banyak gak? Banyak. Saya masih banyak. Jangan heran loh. Justru ketika tidak perawan itu seorang wanita. Ini saya di depan pasien di depan saya sendiri. Ketika si perempuannya mengatakan saya itu udah kan selingkuh si laki-lakinya. Biasalah kalau udah selingkuh biasa kan saya hadapin juga kasus perselingkuhan itu. Saya kurang apa dok? Saya ngurusin suami saya ngurusin anak-anak saya semua sampai saya melepaskan pekerjaan saya hanya untuk membantu suami saya. Perhatian tuh artinya dia serahkan semua untuk hidup dia tuh kayaknya untuk anak-anak dan suami nganterin sekolah ngajarin anak-anak itu sampai dapat ranking. Tahu nggak apa sih lakinya ngomong gitu? Tapi kan kamu udah bolong waktu kawin sama gue. Wah, nggak bener wah sih itu sih alasan doang tuh kayaknya. Tapi kan itu tetap nangis si perempuannya di depan kita. Jahat kan? Jahat. Tapi kamu mesti bilang laki-laki itu masih perjaka ketika dia menikah. Dan dia merasa tertipu karena mungkin di mindset dia tertipu. Dia harus dapetin seorang yang Perawan. Jahat. Saya juga sampai bilang emang kamu pikir saya bilang kebaikan itu hanya sebatas keperawanan selaput darah aja saya bilang gitu saya bilang. Tapi dok saya karena saya menikah sama dia saya masih
perjaka. Dan saya menginginkan memang dalam hidup saya dan makanya saya selingkuh, saya pengen nyobain yang perawan. Gila nggak? Oke, ya. Ya. Kacau. Beda orang beda Ya, persepsi. Sampai Preference. akhirnya kan mau cerai kan, saya harus kalau saya tuh kalau udah sampai mau cerai kan biasanya saya harus kok ini kan kembali. Nah, dia juga sebenarnya si laki-lakinya juga ya dia juga nggak mau bercerai juga karena udah punya anak juga kan. Dan jangan dipikir ya dari hampir semua perselingkuhan itu yang menikahi selingkuhannya itu cuma 1 di antara 10, 2 lah paling banyak. Semua juga pasti kembali. Ketika diancam sama si perempuannya, ya sudah kita cerai aja. Si laki-lakinya juga nggak mau. Konsultasi kedua dia memutuskan. Kenapa biasanya dok nggak mau? Karena kan dia sudah punya anak dan dia juga hanya iseng-iseng aja, Iseng-iseng ya. one night stand, hanya ingin uji coba, ketemu teman-teman golf, nyobain yang 1 hole, yang gitu aja kan. Laki-laki itu kan kadang-kadang kan lebih apa sih? Lebih mudah lebih takut dianggap sebagai menjadi laki-laki yang alim tuh dalam tanda kutip kurang maco gitu loh. Ada lo udah tuh kayak dinya keren lo, coba 1 hole. Nah, itu terjebak tapi ketika aku nggak mau, aku mau cerai itu sampai nyembah-nyembah. Sampai Tapi berjanji. perselingkuhan ini kan kerap terjadi apalagi zaman sekarang nih dok. Saya pengen tahu ini karena apa nih perselingkuhan? Apakah ini naluri? Karena banyak sekali. Naluri sebenarnya ada. Ya, naluri itu sebenarnya aja. Kalau kebetulan saya waktu itu belajar tentang antropologi seksual, ya antropologi seks. Itu bahwa memang dari dulu itu laki-laki itu mempunyai beberapa perempuan. Oh, di zaman dulu? Di zaman-zaman dulu di gua-gua itu. 1 atau 2 perempuan. Dan kemudian mereka berburu, mengejar kijang dan sebagainya, kemudian dia dibagikanlah kepada perempuannya tinggal di gua, dan di gua itu juga ada gua ini perempuan yang ini, gua yang itu perempuan yang itu gitu loh. Nah, sementara dengan kemajuan yang modernisasi ini, sifat itu kan sudah emansipasi dan sebagainya juga akhirnya harus menjadi monogami. Dalam tanda kutip ya. Nah, naluri-naluri itu kan harus ditekan. Nah, itu sebenarnya berat buat perempuannya juga. Karena si perempuan itu harus tetap menarik. Ya. Sementara yang dulu juga ketika dia itu mencari perempuan-perempuan, itu kalau sudah tua, mereka sudah menopause, mereka cari lagi yang muda. Karena kan laki-laki itu kan androposnya juga lama dibandingkan dengan perempuan. Perempuan 50 tahun sudah menopause. Laki-laki itu 10 tahun kemudian baru dia. Nah, jadi itu kalau dilihat dari sejarah di antropologinya ya memang seperti itu. Tapi dengan kemajuan modern, masuk nilai-nilai agama monogami, masuk itu naluri itu harus ditekan. Apakah bisa? Bisa. Karena kan di otak kita kan ada otak yang namanya otak reptil, otak mamalia, baru otak modern. Nah, otak reptil ini ya memang namanya juga reptil, binatang. Masa kita masih tetap buaya? Kan? Buaya dan kadal. Buaya darat kan. Makanya si otak reptil itu jangan dikembangkan dong. Gitu loh. Kamu disupres dari kepada otak yang penuh dengan kasih sayang, otak mamalia, sama-sama mengasuh anak, laki-laki juga. Dan kalau reptil ya kan nggak terserah lo mau ngelahirin kayak mau apa, dia tetap cari-cari begitu lagi buaya-buaya yang lain naluri. Nah, dan di otak yang neokortex, otak yang baru inilah yang sebenarnya masuk gitu, program. Soalnya kemarin kan ada itu yang lucu, ada Starlink. Giliran orang-orang di pedalaman dikasih Starlink, kerjanya nonton bokep lu. Makanya kita bingung ini naluri atau apa sih gitu. Jadi emang manusia tuh laki-laki sebenarnya nalurinya poligami. Nalurinya ada Poligami. Sebenarnya. Di zaman zaman dulu. Tapi kalau dia tidak beranjak, otaknya itu tetap otak binatang. Manusia. Jadi Dasar binatang. Ya, karena kan kalau kita lihat dari perkembangan otaknya ya, jadi seperti itu. Tapi kan kita bandingin yang mirip ke kita kan seperti monyet. Kalau monyet ya kan monyet gorila enggak, dia tetap itu. Tapi kan kita juga laki-laki nggak mau disebut gorila kan. Perkasa kayak gorila mau kan ya?
Jadi ya kita mesti kembangkan pada otak kita yang baru, ya, otak manusia yang benar-benar manusia modern, yang lebih berkembang lah dalam memberikan kebijaksanaan, bisa merasakan juga nih kalau gua berpoligami sakit nggak sih Itu perasaan dia. seorang wanita itu, kalau dia juga poliandri, kalau kita misalnya mau main-mainan agama ya, maksud bukan main-mainan ya dalam arti kata memakai aturan-aturan kan. Agama Hindu juga kan seorang wanita boleh beristri lebih dari satu, bersuami lebih dari satu. Drupadi pun kan suaminya ada Yudhistira, ada Arjuna, ada Bima, ada yang lain-lainnya. Gagah-gagah ya suaminya. Jadi pada Arjuna, Bima. beberapa ya kalau di Islam kan memang ada aturannya juga, tapi di Hindu juga ada sebenarnya gitu loh. Tapi kalau menurut pendapat saya, kita juga mesti melihat kalau orang tuh mau berpoligami itu apa tujuannya, ya. Jangan itu juga berpoligami kok, nanti kita ikut-ikutan itu, kita nggak bisa begitu. Kalau sekarang kan nggak ada yang poligami istrinya usia 80, nggak ada. 18 Lebih ya? muda terus. 18. Gitu loh. Jadi ya kita mesti lihat gitu loh. Sama juga zaman dulu agama Hindu karena apa dulu kan? Karena kan perebutan daripada ini juga apa kekuasaan. Dulu itu kan yang cantik-cantik sedikit banget misalnya. Jadi ya kita mesti melihat lah segala sesuatu itu kita harus lihat dan kita yang bisa memikirkannya dengan bijaksana. Ya, tapi yang selalu saya mengatakan, kalaupun misalnya ada wanita yang mengatakan pada saya mau jadi istri sekian, cobalah kamu sebagai wanita. Musuh wanita tuh wanita juga. Ya. Kalau kamu mengatakan tidak untuk dipoligami, saya kira juga dia tidak mau kok. Tapi karena kamu merasakan bahwa nggak apa-apa kok di dalam masalah agama kok diperbolehkan, tapi kamu mesti lihat apakah si wanita yang istri tuanya itu sakit hati atau enggak. Tidak ada satupun ya wanita yang mau diduakan, ditigakan, apalagi ditigakan, diempatkan. Sama juga sekarang kalau seorang pria, saya mau poligami, kalau seandainya kamu di poliandri, kamu mau nggak? Karena saya punya pasien juga yang poliandri. Oh iya, ada dong. Ini Sama-sama bebas gitu lah ibaratnya, tapi pulang ke rumah. dia itu punya distributor baju-baju ya. Baju-baju seksi. Bukan baju-baju kayak pabrik batik. Oke. Jadi suaminya itu ada satu di Bandung, satu di Jakarta, satu lagi di Pekalongan, satu lagi di. Saling tahu? Atau nggak? Tahu. Oh, tahu Ketika semua. dia tahu. Oke. Gila dia mah udah memang gila. Emang dia agak hyper kalau menurut saya. Oh, ya mungkin memang ada suatu kondisi yang memang. Tapi dia juga membebaskan si cowok itu juga. Jadi ya jadi menurut saya sih jadi perzinahan juga sih. Nah, kalau ngebahas tentang kayak gitu, Dok, penyelewengan dan orientasi-orientasi yang agak menyimpang gitu tuh sebenarnya emang karena bawaan dari badannya dia, atau emang itu ada penyakit mental atau ada trauma-trauma masa lalu? Semua bisa menjadi satu. Semua bisa menjadi Dari satu. mulai ya faktor gen itu 5-10%. Kalau kamu punya kakek gay, kemungkinan juga cucunya juga ada yang gay. Oleh karena itu kita tidak bisa kita mengatakan, makanya mengapa di luar negeri itu gay masih dianggap sebagai sesuatu hal yang kelainan orientasi seksual saja, bukan suatu penyimpangan seksual. Kedua, masa dia di kandungan. Bagaimana dia di kandungan? Dia happy nggak? Apa dia sering dibully dilecehkan sama suaminya? Dia merasa sakit hati, sedih banget. Suaminya tidak mempertanggungjawabkan. Ketiga, dalam proses kelahirannya. Gimana dia proses kelahirannya? Lama nggak? Pecah ketuban nggak? Divakum nggak sampai dia kelamaan? Karena pada saat itu terjadi gangguan-gangguan daripada syaraf-syarafnya juga. Kemudian setelah proses persalinannya, bagaimana dia dibesarkan? Dia dibesarkan dengan kebencian dari orang tuanya karena dia anak yang tidak diinginkan, yang tadinya mau diaborsi. Saya cukup banyak menemukannya. Karena mau diaborsi, tapi karena dia tidak diaborsi, akhirnya dia menjadi unwanted pregnancy. Atau dia juga yang mau diaborsi, tapi nggak keluar, minum obat-obatan, tapi dia nggak keluar. Ya, itu juga bisa terjadi. Kemudian pada masa kecilnya dia, bagaimana? Apakah orang tuanya bercerai atau tidak? Apakah orang tuanya, anak-anak itu sering melihat orang tuanya berantem apa tidak?
Ya, ketika dia masa kecil dia dibandingkan nggak dengan kakak-kakak adiknya, sehingga dia itu, lu mah goblok, kakak lu mah pinter, Iya, itu semua bisa menekan trauma. Terus ketika dia itu menjadi minder, orang tuanya tahu nggak? Sehingga orang-orang pedofil itu dia tidak bisa bergaul dengan orang dewasa, dia hanya bergaul dengan anak-anak. Karena anak-anak itu tidak pernah Jahat sama mereka. Jahat. Ya. Jadi akhirnya terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian 70% lagi adalah faktor lingkungan. Dia dibesarkan di mana? Apakah dia dibesarkan di salon-salon yang banyak sekali waria-waria ya, bercanda-bercanda, kemudian dia melihat menjadi waria itu kok lucu, mungkin dia menjadi tertarik seperti itu. Jadi banyak sekali faktor-faktor, mau biologi, faktor hormon, mau lingkungan, mau faktor gennya, dan juga proses persalinan. Dan makanya 1000 hari pertama ya seorang anak itu dari sejak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama itu perkembangan otak, perkembangan gizi harus baik. Penting tuh ya. Itu penting banget. Seperti itu. Ngomong-ngomong tadi bayi, gue kan masih program. Indra sudah punya anak. On the Kita way. on the way. Kita suka banyak selentingan ya dok. Kayak kita harus menjaga hasrat dan Iya. hubungan suami istri Iya. ya. Nah, kalau pada saat istri kita hamil katanya juga tetap dianjurkan. Gini, ya hubungan seks saat kehamilan itu, ya kita mesti melihat juga. Pertama, jangan gara-gara seks terus jadi keguguran. Bisa. Oh iya. Kalau misalnya Ya kalau sampai lompat-lompat gitu ya gugur. seperti itu. Beberapa wanita yang kandungannya lemah dalam tanda kutip, ya kandungannya lemah, kontraksi sedikit ngeflag. Nah, itu biasanya saya akan larang. Saya sebagai dokter kandungan akan saya larang untuk tidak melakukan hubungan seks sampai plasentanya terbentuk. Biasanya sampai hamil 18 minggu. 4 bulan deh kamu jangan dulu. Karena kamu ada flag-flag. Nah, kemudian yang kedua, suaminya bandel apa enggak? Kalau suaminya juga waktu menikah dia hamil, dia masih suka jajan, dia menularkan penyakit kelamin. Nah, itu bisa anaknya cacat, bisa keguguran, bisa macam-macam. Yang ketiga, yang juga harus diperhatikan adalah dia itu hamilnya dengan bahagia apa enggak sih? Gitu loh. Beberapa wanita itu juga, makanya kalau misalnya hamil tetap, kan banyak juga perempuan yang selalu mengatakan anaknya laki kayaknya makanya gue gak mau dandan, padahal sih dia malas aja dandan. Itu mitos. Nah kan tadi tanya, hasratnya harus dijaga. Iya. Ya kamu tetap dandan, kamu tetap cantik. Bahkan kita sih kalau melihat wanita itu ketika lebih hamil, hasrat kita lebih besar. Karena kan payudara menjadi lebih besar. Sebenarnya untuk bayi, tapi kan kadang untuk lebih besar. Bapaknya juga mau. Kulit menjadi lebih mulus karena estrogennya naik, rambut menjadi lebih hitam, kemudian juga dia menjadi lebih manja karena kan dia pengen diperhatiin kan. Mungkin itu bawaan, bilangnya bawaan bayi, sebenarnya itu bawaan istri pengen lebih diperhatiin, makanya kenapa dia ngidam dan sebagainya. Gitu. Oke. Jadi tetap harus dijaga, nggak berarti bahwa hamil itu langsung seksnya stop, langsung semuanya, kecuali kalau dia hari-harinya di bawah nih bu, nggak di USG jangan deh, nah baru gitu. Kalau nggak ada indikasi sih lakukan aja dengan seperti biasanya. Dan si laki-laki juga hasratnya biasanya lebih tinggi ketika wanita hamil. Oh gue jantan loh, gue perkasa, bisa hamilin bini gue. Kadang-kadang kan bercandanya kalau misalnya udah nikah lama kan kadang-kadang kalau bercanda-bercanda di kantor, bini lo nggak hamil-hamil pakai sperma gue deh kan. Buset. Bercandanya kan begitu kan. Bercandanya kan suka pada begitu sadis kan. Sadis juga. Kan mau ditanya tadi yang nendang-nendang. Iya, soalnya kadang-kadang apalagi kalau udah hamil, udah bisa nendang, itu kita berasa kayak ada ngawasin gitu. Iya benar juga. Menendang itu menunjukkan bahwa bayi itu aktif, bayi itu sehat. Itu kan berasa, aduh ada bayi nih, gitu loh. Jadi kayak rada... Kayak papa nakal ya ada bayinya gitu. Enggak lah, itu mitos semua bilang. Itu minta nanti kalau sering ditengokin, lahirnya lahirnya kepalanya gundul karena sering disundul-sundul tuh bohong itu semua. Gundul. Itu enggak benar. Mitos itu. ya? Itu mitos, banyak sekali mitos pada kehamilan. Seperti misalnya nggak boleh sering di hubungan seks nanti kepalanya gundul, ada lagi nggak boleh juga pada posisi dari belakang ntar lahirnya sungsang, itu semua itu adalah semua mitos-mitos yang nggak benar. Iya.
justru pada kehamilan itu istri butuh disayang dan kita harus tahu bahwa seks itu adalah ekspresi cinta yang paling tinggi. Dan kalau kita memberikan ekspresi cinta pada pasangan kita, kalau kita merasa dia makin disayang, proses persalinan juga Plong. menjadi gampang, ya kan? Besar. Saya pernah dapat loh, ketika istrinya mules ya, mau melahirkan, kita melahirkan normal, itu dia marah-marah. Ini gara-gara lu dasar lu laki bikin gua begini. Kan jadi lucu kan? Iya kan? Karena dia tidak disayang selama hamil. Nah, pergi ke dokter kandungan pun tidak diantar, udah kayak jalanku aja, tidak diantar, pulang tidak dijemput ya kan. Makanya saya kalau misalnya lagi hamil, mana suaminya? Suami saya sibuk, bilang dokter Boyke panggil tuh suaminya. Jangan mau enaknya aja bikin, antar dong, tahu dong itu bagaimana perkembangan istrinya hamil. Ini masih saya suruh sendiri datang kan kasihan gitu loh. Kasihan Masih sih. banyak yang seperti itu. Laki-laki yang egois saya bilang nggak mau untuk menemani istrinya, nanya ke dokter gimana sih ke kondisi istri saya, boleh nggak berhubungan seks, kapan saya mesti menghubungi dokter, kan itu kan harus dikasih tahu ke kita, kasih tahu ke istrinya, istrinya kasih tahu ke suaminya. Kadang-kadang menjadi lebay juga kan. Iya kan, kadang-kadang dia bukan dokter yang ngasih tahu kan. Gitu loh. Udah gitu suaminya juga yang rada-rada cuek juga, susah juga. Gitu, sampai pernah ada yang karena si istrinya tidak terlalu merasakan, suaminya nganter, lahir di taksi kan akhirnya, karena si suaminya tidak mendapatkan pendidikan kehamilan, bukan pendidikan seks, pendidikan tentang proses persalinan. Makanya ada istilah suami jaga itu, suami yang mengerti tentang kondisi istrinya itu jauh lebih baik. Apalagi kita juga mengharapkan suami-suami yang sekarang, yang muda-muda ini, generasi-generasi baru ini, sama-sama lah mengasuh anak-anak. Gitu. Nggak jadi kamu jadi banci kok kalau kamu mandiin anak, nggak jadi banci kok kalau kamu memeluk ya, memeluk dia kemudian menyayangi, nggak jadi banci itu kok. stigma zaman dulu Nah, begitu itu tuh dok, nggak tahu kenapa. Iya, nggak jadi banci kok kalau kamu tuh kalau misalnya dia harus pakai susu botol tambahan, misalnya kamu bangun kamu ngangetin, istri kamu tidur, nggak jadi banci kok. Kamu justru akan diingat oleh anak itu, loh papa itu bener-bener dulu ikut mandiin, ikut nemenin kencing anak, gantiin popok. Itu ada satu hal yang wajar, sangat wajar di zaman dulu mah. Kebetulan saya kan banyak keluar ya, sekolah di luar. Jadi mereka tuh biasa dan tidak ada rasa malu. Istrinya kerja, anaknya dibawa ke taman main-main. Mereka dengan bangga dan tidak ada rasa, lo mau kondo, lo istri lo kerja, itu nggak ada. Saya juga pengen saya gitu. Nggak ada yang begitu tuh, nggak ada gitu. Makanya ya, ini sifat-sifat patrialisme kita yang terlalu begitu itu yang harus mulai dikikis ya, bahwa anak itu dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Orang zaman saya aja masih anak-anak saya datang sendiri ngambil raport aja. Dokter maaf, istri dokter kemana? Coba. Saya sendirian yang jadi ngambil. Loh, dia kan anak saya boleh tahu juga. Saya bagaimana perkembangan anak-anak saya. Aneh banget jujur omongan. Kasihan ya dokter Boyke istrinya. Istri saya kan memang lagi jahat banget. Sini tuh ngejelekin sampai ngambil rapotnya sendiri, coba. Jadi masih begitu. Itu tuh saya tuh sampai betul loh. Waktu itu sampai waktu ngambil ini anak-anak, pada anak-anak sih senang kita datang ya kan. Aku yang ngambil rapotku papa. Anak-anaknya juga nanyain, mama kamu kemana sih? Sampai papa kamu yang ngambilin rapor. Itu anak-anak kecil aja nanya begitu. Jadi ini udah tradisi. Udah tradisi. Kikis lah. Itu yang harus Tapi kalau saya lihat tuh sekarang di orang tua generasi kita ya, kayaknya orang laki-laki atau generasi bapak kita sangat Hands-on. sangat. Tapi kalau involved. untuk mulai ngambil rapot itu udah masih belum. Saya masih melihat masih belum. Masih ibunya aja gitu loh. Padahal justru pendidikan anak itu bapaknya juga mesti tahu. Itu harus tahu bapaknya sampai di mana. Kadang-kadang anak-anak itu kan semua pendidikan seakan-akan ibunya yang ngajarin. Padahal justru kalau bapaknya ngasih tahu, kadang-kadang bapak tuh jauh lebih lembut loh daripada ibunya, lebih sabar. Kalau ibunya kan sambil masak sambil, ih cepetan di kamu udah kan itu kan nggak bagus, itu membuat trauma. Ya kalau bapaknya kan enggak.
Bapaknya kan biasa, kalau dia itu di HRD dia punya anak buah yang banyak, maka dia lebih baik dibimbing. Kamu tuh mesti begini-begini. Itu mendapatkan dua sisi maskulin dan feminin itu sangat baik buat anak. Iya. Setuju. Wah, menarik sih. Apalagi semoga kita semua menjadi bapak ya. Kita semua menjadi bapak yang baik. Oh, kalau Indra sudah jadi bapak. Iya. Dan kita juga berharap bahwa bapak-bapak sekarang tuh lebih banyak berkontribusi. Ya. Termasuk juga kalau saya tuh mengajarkan khususnya adalah masalah pendidikan keuangan, soal menabung, soal finansial itu mereka nggak dapat, di sekolah-sekolah pun nggak dapat. Menabung, mereka juga harus mengerti bagaimana sih dia itu mempersiapkan masa pensiun. Ya. Saya tuh sedih banget loh ketika hasil survei dari suatu harian terkemuka ya waktu itu dikatakan bahwa orang-orang yang generasi-generasi itu tidak dipersiapkan untuk mempunyai uang pensiun. Ketika pensiun itu mereka miskin, bahkan mereka menggantungkan diri kepada generasi Anaknya. kepada ini kan kasihan kan. Itu namanya sandwich generation. Itu yang saya ini ngomong seperti ini karena saya dari kecil tuh sudah diajarkan oleh orang tua saya untuk menabung, dan kamu tuh tidak bisa hidup seperti itu. Kamu menabung dari mulai dulu kan celengan dari itu kamu taruh, dan saya itu terbiasa, dan saya pun mengajarkan anak-anak saya seperti itu, pendidikan seperti besar, jangan hidup besar pasak daripada tiang. Sekarang itu kan banyak banget sampai pinjol-pinjol demi nyicil LV atau demi nyicil Hermes atau apa, hanya ingin kelihatan gaya di Instagram. Itu kan bukan kaya menurut saya, dia menghancurkan diri dia sendiri gitu. Iya. Nah ini yang hal-hal yang kayak gini nih, siapa yang bisa ngomong? Bapaknya. Kalau ibunya sih memang udah terpengaruh juga oleh ibu-ibunya arisan untuk seperti itu. Tapi kalau bapaknya bisa mengingatkan itu ya, bapaknya udahlah. Gitu loh. Komunikasikan kepada anak-anak itu. Jangan flexing. Jangan terlalu banyak. Nah, ngomongin flexing masalah dan komunikasi, kadang-kadang kita kan gara-gara dulu itu nggak pernah berhubungan sama orang tua kita terkait sex education gitu. Nah kita startnya gimana dong kayak kalau sama anak? Mulai, kamu kan udah bisa baca YouTube, tapi harus selalu berpikir bahwa anak-anak itu membutuhkan peran ayah. Anak laki-laki itu pendidikan seksnya dari ayah, anak perempuan itu pendidikan seksnya dari ibu. Karena kedua-duanya kan artinya mereka mengalami mimpi basah, mengalami onani, mengalami ya kan, pacaran juga mengalami dari sisi laki-laki. Tapi kalau dia menstruasi bagaimana pakai yang namanya softex ataupun pembalut, bagaimana menggunakan, kalau dia mengalami keputihan itu kan si wanita yang lebih ngerti. Jadi kita bagi peran lah, meskipun tidak tertutup kemungkinan anak perempuan pun bapaknya ikut memberikan tambahan pendidikan. Itu bapaknya harus tahu. Iya loh. Cowok lain awas. Jangan deket-deket sama ini. Awas kamu orang. ciri-ciri seperti itu. Kok papa tahu ya? Papa tahu tipe-tipe laki buaya kayak gitu. Itu dia buaya. Dia bilang, "Papa dari mana?" Dulu papa gitu. Oke, mungkin mau kalau soal tadi kan kita ngomongin soal seks nih banyakan. Nah, ini saya pengen nanya kalau masalah soal aborsi. Saya termasuk dokter tidak mau melakukan aborsi. Saya bahkan lulus dari kebidanan pun dari UI, saya tidak mau melakukan aborsi. Kecuali atas indikasi medis. Misalnya bayinya kecil atau bayinya tidak berkembang, itu baru saya mau melakukan. Tapi kalau remaja hamil kemudian saya tidak mau. Bukan karena apa-apa. Satu, saya harus selalu berpikir ya, masalah kepercayaan ya, masalah agama itu kan penting buat saya. Ketika saya disumpah menjadi dokter, bukan sebagai dokter kandungan, waktu masih dokter umum pun sudah disumpah bahwa saya akan melindungi janin sejak masa pembuahan. Itu di atas kepala saya itu ditaruh kitab suci Al-Quran ya. Jadi saya juga harus, ya sudah, itu kan sudah menjadi sumpah Hippocrates. Ya. Yang kedua, ya bahwa kalau kita memudahkan aborsi, itu sama juga kita memudahkan juga seks bebas. Benar. Dan membuat orang-orang juga menjadi tidak bertanggung jawab pada laki-laki. Ya udah, kalau hamil keluarin aja, kuret aja. Banyak seperti hal yang menggampangkan sesuatu. Padahal kita harus tahu bahwa yang namanya kehamilan itu harus direncanakan dan dipenuhi pembuatannya dengan rasa cinta. Sekali lagi, anak-anak korban aborsi yang unwanted pregnancy itu pun kan kita lihat
hasilnya adalah menjadi anak-anak yang nakal nanti, Bermasalah. menjadi anak-anak yang bermasalah nanti besar. Itu kalau kita lihat. Yang ketiga, nampak daripada aborsi itu sendiri, ya. Seringkali aborsi itu kan dilakukannya karena dalam undang-undang kesehatan dilarang, ya. Mereka melakukannya sembunyi-sembunyi, Ya. perdarahan, kematian, infeksi tetanus, ibunya mati. Kemudian juga kalau dia tidak melakukannya, tidak ahli, itu juga bisa terjadi perforasi, rahimnya robek, tertusuk oleh alat-alat kesehatan tersebut. Jadi kita juga ya mesti melihat, ya. Makanya saya termasuk orang yang no for abortion, ya. Meskipun saya sebagai seorang seksolog, saya melihat juga berbagai macamnya, tapi tidak. Karena lebih baik kita memberikan pendidikan seks ketimbang menyuruh mereka melakukan abortion. Dan anak-anak juga harus belajar mengenai risiko-risiko kalau dia hamil itu seperti apa. Apalagi hamil pada usia-usia muda. Kita harus kasih tahu seperti apa. Mereka juga harus mulai belajar. Orang tuanya juga mengingatkan dia. Pendidikan seks itu harus beserta dengan pendidikan agama. Pendidikan budi pekerti. Ya. Laki-laki dan perempuan harus berusaha menjaga kesehatan reproduksinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Apalagi sekarang. Dengan adanya HIV AIDS yang wah makin lama makin naik jumlahnya. Bahkan Indonesia dikatakan laju HIV AIDS-nya paling tinggi di Asia Pasifik. Oh ya? Sekarang ini dok? Sekarang. Wow. Padahal dengan semua edukasi dan segala macam ternyata Iya. Dan negara paling Muslim ibaratnya kan, beragama. Aborsi taat pun beragama. aborsi terutama aborsi yang dilakukan kadang-kadang di mana-mana kan banyak ya. Itu pun kita angkanya sampai 3 juta per tahun. Di Indonesia 2,8 juta. walau ilegal. Nggak ilegal. Walau ilegal loh. Dan itu sangat memalukan sekali gitu loh. Jadi artinya ya sama saja gitu loh. Kita ngomong-ngomong agama korupsi tetap. Kita ngomong-ngomong agama aborsi tetap. Ya tetap. Jadi artinya kembali kepada masing-masing pribadi. Ya. Dan disitulah yang namanya peran keluarga itu kuat untuk memberikan pengetahuan tentang pendidikan seks. Saya bisa di mana-mana memberikan pendidikan seks. Saya juga bisa memberikan pengetahuan tentang aborsi. Tapi kan yang paling baik siapa? Orang tuanya. Orang tua tuh harus waspada bahwa mempunyai anak itu dia punya tanggung jawab untuk membesarkan dalam nilai-nilai agama yang dia anut, dalam memberikan pendidikan seks, pendidikan budi pekerti, pendidikan finansial juga. Ini pendidikan finansial ini yang saya sampai sedih Sanchez Generation. Banyak sekali orang-orang tua sekarang yang bergantung kepada anak-anaknya. Ketika orang itu sudah menjadi tua, mereka menjadi generasi-generasi yang tidak mandiri secara keuangan. finansial. Itu juga harus jadi perhatian banget. Jadi kalau aborsi nggak ada. Oh, nggak. Kan soalnya ada nih dok kayak, aduh gue iseng aja one night stand tapi nggak cocok. Bukannya itu malah jadi unwanted pregnancy and jadi masalah. Iya, gitu tetapi kemudian. kan itu kan indikasinya bukan medis. Itu kan Iya. itu kan indikasinya berarti kan dia sendiri yang melakukan perzinahan. jadi tanggung Ya jawab kan? lah. Jadi yang namanya pendidikan seks itu juga harus ada dasar-dasar agama. Jadi jangan pendidikan seks jalan sendiri, agama jalan nggak bisa. Dia mesti klop. Dia mesti budi pekerti, agama itu semua hukum dan sebagainya. Kalau kamu sampai menghamili seseorang, hukumnya apa? Itu juga ada. Dia juga mesti tahu bahwa ketika dia itu melakukan pelecehan misalnya, apa yang akan terjadi? Perkosaan, berapa lama dia akan dihukum? Jadi ketika seorang remaja ataupun seorang pria, seorang wanita ingin melakukan sesuatu itu ada Ada rem-remnya untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu yang mesti kita sosialisasikan termasuk dalam kesempatan kali ini di Boys Talk ini. Mantap. Masuk barang itu. Siap. Gimana? Ada lagi? Terima kasih banyak. Sama-sama. Sangat mencerahkan kita semua. Sangat edukatif. Yes. Iya kan, dan saya yakin juga banyak yang penasaran soal ini tapi nggak pernah punya kesempatan Iya. nanya ke ahlinya khususnya. Udah. Dan Bisa pas lebih mencerahkan. ada 3. Iya, Mas, dan ada pada tiga. tiga. Makanya gua mau- Dan juga tentunya yang namanya proyek Kiglek ini jangan dipikir ya, ini research-nya juga cukup lama dengan saya. Sampai saya ke Korea, kemana untuk mendapatkan ginseng yang baik. Semua bahan-bahannya juga premium. Langsung aja kali ya? Langsung cobain. Silakan langsung. Dan silakan nanti malam. Glok dan Greg. Makanya. Makasih, Dok. Thank you dok. Iya. Thank you dok.
Something is just not the same. I haven't been thinking about you, even when I should. All of us go. I'm getting good at letting go. I'm not there yet, but I know ain't no hope in holding on when I'm happier alone. I'm getting good at letting go. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. Amin Indra Triawan Joko Sutono Nikita Purnama Wili Isa Sanggar Joko Sutono Tiora Febrina Tio Budi Cahyono Marti Budi Wibusyam Chandra Sutono Bismillah di Allah.